di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dengan tim multimedia mengucapkan selamat menjalani hari-hari bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus beserta dengan kita, menuntun kita tidak dari luar lagi, bukan dari surga lagi, tapi ada di dalam hati kita, karena dia telah dicurahkan melalui pencurahan Roh Kudus. Dan saat kita masuk dalam persekutuan orang-orang kudus, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran kita juga diarahkan oleh Roh Kudus, maka kita tinggal melatih bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus, yakni mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid kepada gurunya. Mari kita setiap pagi mempertajam pendengaran kita, agar kita dapat memisahkan, membedakan suara Tuhan, suara Roh Kudus, suara hati kita yang selalu bergejolak, suara yang ada di tengah-tengah dunia ini yang kadang-kadang mempersekusi kita. Sekarang kita bisa bedakan dengan berjalan dengan Roh Kudus. Sapaan rohani kita pada hari ini masih menyangkut dengan pengkristenan atau kekristenan di Tanah Batak, khususnya Tapanuli Utara. Telah kami ceritakan sampai 3 kali berturut-turut, dan hari ini kita mencoba melihat ke Lubu Pining. Di Lubu Pining itu ada memorial Samuel Munson dan Henry Lehman. Di sana tertulis satu kalimat yang pendek tapi mengajak kita berpikir dalam, bahkan merenungkan inti kehidupan kita, karena di sana dikatakan darah orang martir adalah benih gereja. Darah orang martir adalah benih gereja. Memang saya tahu sebagaimana kita lihat juga di berbagai pekuburan-pekuburan, pasti bukan Munson dan Lehman yang menuliskan kalimat tersebut. Tapi tentulah ada panitia, dan ada juga yang menyuruh panitia gereja-gereja dari Indonesia dan bahkan dari luar negeri yang membangun monumen itu yang sekarang menjadi wisata rohani. Itu lahir, kata-kata itu lahir dari pergumulan yang sangat dalam. Mengingat dengan dasar-dasar Alkitab bahwa Kristus telah mengingatkan kita sebelumnya kalau kita akan menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana sih domba di tengah-tengah serigala? Oleh karena itu diminta kepada kita supaya menjadi tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular dalam tekniknya. Namun keberadaannya kita adalah merupakan domba di tengah-tengah serigala. Ada banyak yang kita lihat dari kata-kata ini, bahwa kekristenan itu diberitakan dari satu dengan yang lain berdasarkan kerendahan hati, pengenalan diri dalam Yesus Kristus, sehingga disebarkan di dalam kasih, di dalam pengenalan diri yang sangat dalam, dan juga di dalam pengertian tentang keselamatan. Sehingga orang-orang percaya yang mengerti tentang kehidupan untuk selama-lamanya berhadapan dengan manusia-manusia yang kadang-kala masih kanibal, yang tidak mengerti etika, ya apalagi firman Tuhan, yang tidak mengerti arti kemanusiaan, yang tidak mengerti tentang hidup yang kekal, itu yang dihadapi. Oleh karena itu, seringkali para domba-domba ini mengalami masalah yang serius. Bukan hanya Samuel Munson dan Henry Lehman, tapi secara gereja juga selalu berdarah-darah sejak dari dulu. Dimulai dengan Yesus Kristus yang mendirikan gereja itu seolah-olah di atas darah loh. Dan demikian adanya, karena tanpa darah ini pengampunan tidak ada. Maka di sepanjang perjalanan gereja juga darah tetap mengalir, seolah-olah orang Kristen berjalan di atas darah itu. Mulai darahnya Stefanus yang ditumpahkan oleh Saul yang kemudian menjadi Paulus.
Demikian juga darah itu berceceran di sepanjang sejarah kekristenan. Tapi aneh, sekalipun kekristenan itu berjalan di atas darah-darah para martir itu, tapi gereja semakin berdarah, semakin terpencar, semakin merambat, semakin berkuasa. Lihat, agama terbesar di seluruh dunia, di dunia ini sekarang adalah pengikut-pengikut Kristus. Justru dinamika kekristenan itu semakin tergerus kalau tidak ada lagi orang-orang yang mau menjadi martir, yang mau jadi korban. Ya, jadi orang-orang pengikut Kristus yang memberitakan kabar baik memang rentan mengalami persekusi. Bukan hanya persekusi, tapi juga rentan mengalami kriminal. Ada begitu banyak darah yang berceceran. Mulai dari Stefanus sampai dengan orang-orang Kristen yang tidak disebut namanya. Yang disebut namanya hanya para murid-murid yang 12 dan yang lainnya. Semuanya mengalami persekusi dan kriminal. Kecuali Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Dan bukan hanya itu, murid-murid mereka juga mengalami persekusi dari tahun ke tahun dengan keganasan para kaisar pada waktu itu. Orang-orang percaya menjadi akrab dengan persekusi. Orang-orang percaya menjadi akrab dengan penganiayaan. Dan justru di sanalah ujian, disitulah salib itu. Kalau dalam pemberitaan Injil kita melihat bagaimana kita diumpamakan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Sebagai domba di tengah serigala. Lihatlah, kalau kita ke memorial atau monumennya Samuel Munson dan Henry Lehman, maka di sana kan kita lihat keduanya dengan pakai jas, dengan memegang Alkitab, mereka berlutut. Bukan menyembah Raja Panggalamei yang akan memancung dengan pasukannya, tapi mereka berlutut menyerahkan diri kepada Tuhan tanpa melawan sedikit pun, seperti domba yang digiring ke pembantaian. Mulutnya pun tidak dibuka lagi karena tidak ada yang bisa menerjemahkan bahasa mereka pada saat itu. Mereka terbantai seperti domba yang tidak melawan. Oleh karena itu dituliskan di makam mereka, darah orang martir menjadi benih gereja. Kenapa sih dikatakan menjadi? Bagaimana Munson dan Lehman berlutut dengan memegang Alkitab, mengandalkan firman Tuhan, bukan berlutut kepada raja dan pasukan yang akan memancungnya, Raja Panggalamei, Lumban Tubing juga ya, yang ada di sana. Tapi dia berlutut kepada Tuhan, menyerahkan dirinya. Mereka berdua menyerahkan dirinya kepada Tuhan karena mereka hamba Tuhan. Maka dalam keadaan seperti itu mereka dibantai seperti domba yang tidak bisa melawan sesuatu, dan mereka digiring ke dalam pembantaian itu sebagaimana digambarkan oleh Yesaya. Tapi oleh darah mereka, maka gereja itu terus berkembang sebagaimana kita katakan di awal cerita ini. Saudara-saudara, demikian juga pertumbuhan gereja, yang gereja ini dipatok, diberdirikan di atas darah Kristus dan juga di atas darah para rasul yang memberitakan gereja. Maka para pelayan-pelayannya juga memang mengalami persekusi terus-menerus sepanjang sejarah gereja. Itu sebabnya seperti Paulus mengatakan bahwa aku, Paulus, hamba, Doulos Kristus. Hambanya Kristus. Oleh karena itu para pelayan-pelayan di gereja juga yang memang terus-menerus mengalami persekusi dalam perjalanan perkembangan gereja, karena memang itu harus dialaminya, karena gereja persekutuan orang-orang percaya dari ketidakadaan kepercayaan, bahkan dari kanibalisme, dari yang tidak mengerti firman Tuhan, maka mereka diinjili untuk menjadi ada di dalam Kristus dan membangun kesehatan sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang kedua, itu membutuhkan pengorbanan, kesabaran dari para pelayan, ketabahan dari para pelayan. Dan itulah kasih itu saat kita memberitakan Injil sampai jemaat itu dibentuk sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa
dan satu tujuan. Oleh karena itu, para penginjil yang di lapangan sana mengalami persekusi bahkan kriminal. Tapi para pelayan-pelayan gereja, apapun sebutannya, apakah dia seorang biskop, apakah dia seorang pendeta, preses atau koordinator wilayah, atau pendeta resort, penatua, diaken, atau mungkin ketua-ketua seksi dan lain sebagainya, bahkan setiap orang warga jemaat yang memahami firman Tuhan, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, pasti mengalami persekusi. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus. Tapi bukan hamba gereja loh. Karena sekarang banyak, yang saya maksudkan gereja, adalah gereja-gereja lokal kadang-kadang yang bersikap seperti Tuhan kepada para pelayannya. Apalagi kepada para pendetanya. Karena pendeta dianggap orang yang datang dan akan pergi. Sehingga sikap, pemikiran, tanggung jawab mereka menjadi tidak sehati sepikir, tidak dalam satu kasih, tidak dalam satu jiwa maupun satu tujuan. Betapa dan berapa singkat pun para pelayan ada di tempat itu. Tapi sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita harus menanggung segalanya agar tercapai keinginan Kristus yang menggembirakan Kristus. Kalau melalui para martir, darah mereka dituntut dan darah mereka menjadi benih dari gereja, maka kehambaan para pelayan di gereja akan menjadi pertumbuhan gereja itu, sehingga mampu memberikan dinamika, mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat sekitar. Dari kekristenan dan pengkristenan di Tapanuli akan terus berkembang menjadi model dari gereja-gereja yang bertumbuh di seantero dunia ini. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.